Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi stylist berbatik di era milenium ya kak ya. Oke, jadi sebelum kita mulai acaranya, saya ingin dengar nih semangat dari teman-teman semua dengan tagline yang dibuat oleh Galeri Batik, yaitu Wear Batik, we are stylist. Ikutin ya. Oke. 1, 2, 3. Wear Batik, we are stylist. Aduh, gimana nih? Jadi ya. 1, 2, 3. Wear Batik, we are stylist. Oke, kasih plus buat semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, salam budaya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Wisnumurti, Putra Kebudayaan Indonesia 2020. Sebelumnya saya juga asalnya dari Putra Kebudayaan DKI. Jadi untuk kegiatan dari Putra Putri Kebudayaan ini sama seperti salah satunya adalah Pekan Batik. Ini adalah bagian dari visi dan misi dari Putra Kebudayaan. Salah satunya adalah melestarikan batik, memperkenalkan batik di era milenial. Mungkin itu salah satu dari tugas kecilnya. Untuk tugas besarnya yang lain mungkin pengenalan museum dan sama sih salah satunya yaitu terus untuk sebagian besar ya pengenalan budaya di era milenial. Perkenalkan diri kata sedikit. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya yang ada di sini semuanya. Pertama aku mau ucapin terima kasih juga nih buat seluruh panitia Pekan Batik karena udah mengundang aku dan mempercayakan aku buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol di sini ya. Pertama aku mau kenalin diri dulu karena sebenarnya tadi kalau nggak kenal nggak sayang nih. Jadi aku mau memperkenalkan diriku dulu. Namaku Grace Noran Marpaung. Biasanya aku dipanggil Grace. Aku content creator di sosial media atau bisa dibilang juga tadi influencer ya. Iya benar, aku juga aktif di TikTok nih. Jadi aku aktif di YouTube, di TikTok dan juga Instagram. Cuman yang paling naik tuh kayaknya memang TikTok ya. Karena di TikTok suka ya lagi seru-serunya lah sekarang TikTok. Iya. Jadi konten yang aku bagiin itu tentang styling, tentang pakaian, dan aku juga mungkin lumayan dikenal juga dari konten-konten yang berhubungan dengan batik juga. Selain sebagai content creator, kesibukan aku juga saat ini aku pegang ada dua brand ya. Yang pertama itu Sarah the Brand, bisa ada trailer dikit lah gitu ya, trailer dikit ada warnanya. Nah jadi aku selain jadi content creator, akhirnya dari kesukaan aku nih aku udah mulai menerapkannya juga nih. Ada Sarah the Brand, itu pakaian wanita yang kita menerapkan slow fashion. Dan yang kedua, dari kesukaan aku sama batik, aku sama teman aku bikin suatu platform namanya Cerita Kita atau Batik Cerita Kita. Di situ kita mau berbagi cerita nih soal batik dan juga menawarkan batik yang udah disesuaikan sama anak-anak muda. Dan kita mau bagi cerita kitanya tuh siapa sih? Kitanya itu adalah yang pertama para pengrajin, bagaimana latar belakang mereka, ceritanya mereka, dan itu batiknya sendiri, batiknya gimana cara bikinnya, terus cerita di balik motifnya itu apa, dan yang terakhir cerita tentang kita nih anak-anak muda yang tertarik dan suka buat pakai batik. Jadi kita mau semangatin juga nih ya, mirip-mirip juga lah sama visinya dari Galeri Batik juga ya, kita sama-sama menjangkau anak-anak muda supaya kita gambar. Mirip-mirip juga ya sama Rika tadi, aku memang dari waktu kecil udah suka banget sama fashion. Kalau misalkan ngeliat sesuatu tuh pasti nonton atau baca buku tuh pasti ngeliat bajunya. Tapi kalau spesifik batik ini memang aku baru palingan pakai batik kadang-kadang jadi seragam gitu di sekolah. Tapi yang baru benar-benar merasa batik itu tuh apa ya, bagus banget, berharga banget, itu tuh memang waktu aku kuliah. Mungkin bisa insight juga sebelum. Nah ini adalah dari latar belakang aku meng-highlight dua ini yang sangat mempengaruhi aku buat aku bisa benar-benar ingin kenal batik. Jadi pertama itu dari aku kuliah. Aku kuliah itu sebenarnya arsitektur, mungkin emang agak nggak nyambung ya, cuman masih di ranah desain juga nih. Di situ tuh aku benar-benar merasakan indahnya perbedaan waktu aku kuliah, karena waktu aku sekolah tuh aku kenalnya paling sama anak-anak Jakarta lagi gitu ya. Tiba-tiba kan tiba-tiba pas aku kuliah nih ada nih ternyata teman-teman dari luar, dari Sumatera sampai Papua tuh ada, dan aku di situ benar-benar mulai ngerasa perbedaannya tuh indah banget. Baru ya. Bener banget.
Nah, habis itu dari situ aku mulai merasa kalau selama ini aku suka fashion, tapi kalau lihat umum-umum doang kayaknya kurang seru ya. Kayaknya jadi beda aja sama seluruh orang di dunia ini gitu. Sedangkan kalau misalkan mau lebih spesifik, mau jadi unik, kita tuh bisa melihat yuk hal yang membedakan kita dari orang lain. Kalau perbedaan antara individu kan pasti ada, cuman kalau kita ngelihat lebih luas nih sebagai bangsa, sebenarnya Indonesia sendiri juga udah punya suatu kekayaan yang unik. Salah satunya kalau di bidang aku fashion ya itu dia salah satunya adalah batik ataupun kain-kain tradisional lainnya sebenarnya ya. Tapi aku lagi fokusnya di batik. Dan setelah akhirnya aku mulai penasaran nih, kayaknya batik itu benar-benar sangat-sangat menarik dan emang beneran keren banget. Akhirnya sama tuh kayak itu tadi ya, mulai pakai kayak kuliah. Oh iya bener, mulai penasaran, bisa juga kok batik banyak yang keren-keren, bisa dipakai sama kaos, bisa dipakai buat sehari-hari. Aku mulai sama teman aku janjian, kita besok kampus pakai batik yuk gitu, kayak gitu-gitu sih. Aku mulai dari situ akhirnya mulai sering-sering pakai batik. Juga waktu aku akhirnya di akhir-akhir kuliah itu aku ikut Abang None. Aku ikut Abang None Jakarta Barat tahun 2019. Nah di situ dari yang cuma suka-suka doang sama budaya, akhirnya beneran diajak buat menerapkan sesuatu lah. Nah gitu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan aku ceritain lebih lanjut gimana sih. Cuma kalau yang aku paling suka itu biasanya kalau batiknya lagi nggak dipakai buat formal. Karena kalau formal kan udah biasa ya, udah tau lah pakai batik gitu ya. Aku suka kalau misalkan pakai sehari-hari macam-macam. Sekarang lagi suka banget kain. Mungkin kalau ada yang pernah ngeliat TikTok aku banyak banget pakai kain dipakainya kayak gimana. Aku suka banget pakai kain karena dia benar-benar multifungsi. Bisa jadi kalau baju kan baju aja, kalau kain itu bisa jadi baju, bisa jadi rok, bisa jadi dress, jadi cardigan nih kayak pakai sekarang ini dari kain kan sebenarnya. Jadinya aku paling suka sih kalau sekarang lagi suka banget pakai kain buat di macam-macam ini. Juga ya kayak buat turunan aja. Bener banget. Dan kalau misalkan bosenan orangnya itu enak banget karena kain kayak sekarang aku bisa jadi cardigan, besok aku mau jadiin kain ini jadi dress bisa, segala macam sih bisa gitu. Mungkin kakak bisa kasih contoh ke teman-teman kayak cara pemakaian batik kakak yang suka. Oh iya, boleh. Boleh dong, senang banget. Oh ya. Ntar kita langsung diajarin ya sama Kak Grace buat cara mix and match dan juga ngevariasiin kain ya. Boleh. Ini sebenarnya kita mau jadiin apa ya? Mungkin aku kasih buat jadiin kayak cardigan kayak gini ya. Ini mungkin buat kalau menurut aku juga paling fleksibel, bisa dipakai barang apa aja kan, ganti-ganti. dan kalau misalnya kita dalamnya mau pakai crop top ataupun cuma controller, nah itu kayak langsung nyambung aja ya. Betul banget. Aku sebenarnya salah satu yang paling suka juga bikin cardigan sih, jadinya kayak gini. Wah, keren ya kaki vlog dulu teman-teman. Simple banget ya. Baru mau coba pakai kain sih menurut aku ini yang paling enak pakainya. Paling semua orang suka lah ya, tapi kayak begini lah ya gitu. Ini kayaknya mau langsung aku praktekin di rumah sih. Pakai kain pedoman ya. Bisa. Oke. Mungkin atasan doang biasanya pakai bomber jaket. Sekarang banyak kan bomber yang brand lokal yang ada bomber tapi ada batik-batiknya gitu. Itu bisa kalau buat pergi, buat main. Kalau mau terlihat kayak casual look yang nggak terlalu kaku banget, dia pakai bomber. Tapi kalau aku biasanya bawahannya pasti batik sama dengan atasan. Jadi kayak setelan gitu. Celananya batik, atasannya batik biar matching gitu. Outer atau biasanya kemeja sih. Kalau aku atasannya kemeja, bawahannya celana tapi tetap matching. Konten styling kain batik. Dan juga apa hanya sebagai pengikut tren atau dari kakak sendiri suka menggunakan batik from your own gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau tentang ini udah aku mention sedikit ya tadi. Jadi yang sangat mempengaruhi aku hingga sampai sekarang aku berkaryanya berhubungan dengan batik itu memang dari latar belakang aku, dari perkuliahan aku, dan juga dari mulai aku ikut Abang None itu. Ketika Abang None itu memperkuat dan meyakinkan aku gitu ya. Mungkin bisa dilihat sebelumnya slide-nya yang sebelumnya lagi. Nah, ini. Jadi ketika aku kuliah, aku memang belajarnya arsitektur, tapi di arsitektur sendiri juga kan kita belajar tentang bangunan-bangunan yang bersejarah. Itu salah satu yang jadi penjurusan yang aku pilih juga di tahun terakhir. Dan di situ ada satu hal yang aku ingat banget dari pelajaran kita, bahwa
sejarah itu adalah identitas. Ini kurang lebih seperti yang tadi aku jelasin ya, bagaimana karena kita sebagai bangsa Indonesia itu punya kesamaan di masa lalu. Secara bangsa ada, secara kota per kota juga ada, tapi ketika kita ngomongin secara bangsa, pastinya itu yang membedakan kita, sehingga kita Indonesia dan negara lain punya nama negaranya sendiri. Dari situ aku melihat bahwa kalau kita memang bisa menemukan identitas kita dari sejarah, itu artinya kita sangat penting bagi kita untuk benar-benar melestarikan budaya. Dan dalam ranah aku sendiri, mungkin ada banyak ya, budaya itu luas, tapi yang bisa aku terapkan ke kehidupan aku yang memang suka fashion dari dulu itu adalah dari pakaian, dan salah satunya adalah melalui batik. Dari situ akhirnya aku mulai lebih menghargai dan benar-benar ingin tahu lebih lanjut tentang batik. Next slide-nya, baru kemudian setelah aku menemukan hal tersebut ya di perkuliahan, aku memang udah suka, tapi mungkin aku belum benar-benar melakukan aksi tertentu. Tapi ketika aku ikut Abang None Jakarta Barat di tahun 2019, di situ kita memang didorong ya untuk benar-benar ngeluarin keunikan dari diri kita. Akhirnya aku tadinya masih ragu-ragu soal fashion jadi makin yakin. Dari yang tadinya cuma sekedar suka, ditanyain, oke, kamu suka, kamu pingin ini dan itu, kamu sedih karena masih banyak orang yang nggak suka sama budaya, terus apa yang akan kamu lakukan? Gitu, karena kalau di Abang None atau mungkin di Putra Putri Kebudayaan juga pasti harus ada aksi nyata ya. Jadi ditanyakan aksi nyatanya, dan aku akhirnya mulai mengeksplor ke diri aku sendiri. Guys, kamu mau ngapain ya? Kamu apa yang bisa kamu lakukan? Dan dari situ akhirnya aku benar-benar mikir, dan aku udah mengeluarkan beberapa rencana yang aku sebutkan gitu selama aku ikut Abang None, yaitu bahwa aku pingin melestarikan budaya, khususnya kalau bagian aku itu melalui pakaian. Aku mau memperkenalkan batik maupun budaya lainnya secara lebih luas lagi. Bagaimana caranya? Cita-cita terbesar aku sih sebenarnya untuk benar-benar punya brand fashion, tapi pada saat itu aku mulai dari sosial media dulu. Nah, di Abang None itu aku aktif dulu buat bagian sosial medianya. Memang kita benar-benar melestarikan budaya, kita memperkenalkan budaya Betawi. Karena Jakarta ya, kita mengenal makanannya, pakaiannya, tarian dan segala macam. Aku berkecimpung dulu di sosial medianya Abang None. Baru dari situ aku mulai berpikir, oke, kenapa nggak sekalian dari diri aku sendiri juga, dari akun sosial media aku juga. Akhirnya bisa next, aku di awal tahun 2020 di tahun 2020 aku mulai memberanikan diri untuk pertama kali bikin konten tentang batik di YouTube. Jadi awalnya aku sebenarnya YouTube nih, mungkin lebih dikenalnya di TikTok, tapi aku awal sebenarnya di YouTube. Jadi memang akhirnya dari situ aku punya misi ya. Di slide sebelumnya aku benar-benar tapi misi kalau aku itu, kalau memang aku mau jadi content creator atau influencer, aku mau jadi influencer yang memberikan pengaruh baik kepada anak-anak muda. Iya benar, pengaruh baik, karena sekarang kan di internet tuh suka rada serem ya, suka banyak pengaruh-pengaruh buruk juga yang bullying dan lain-lain. Iya, yang terlalu fokusnya kayak gitu-gitu. Aku pengennya jadi yang pengaruh baik, dan salah satunya juga melalui budaya. Makanya akhirnya aku mulai bikin konten di YouTube dulu pertamanya. Cuma memang jujur aja susah kalau di YouTube itu untuk ada yang tonton. Aku bikin video yang ini tadi tuh pertama kali juga yang nonton dikit banget, tapi kan teman-teman dan keluarga aku doang. Akhirnya makanya aku mulai promote di TikTok sebenarnya, di TikTok sama Instagram. Ternyata di TikTok justru menemukan opportunity yang lebih besar. Itu tuh lebih berkembang, dan akhirnya aku juga fokus di TikTok sambil tetap juga sekali-sekali bikin di YouTube juga. Karena kalau di YouTube kan lebih panjang lah prosesnya daripada TikTok ya. Jadi aku di TikTok, benar. Jadi di TikTok aku mencoba untuk sering mungkin, sambil aku juga tetap bikin konten yang lebih dalamnya itu di YouTube. Iya kayak, ya aku lihat kayaknya akunnya keren banget ya. Jangan terlalu, model batik kan ada banyak sekarang ya. Ada batik yang nggak terlalu budaya banget sekarang. Contohnya kayak yang dipakai Kak Grace, ini batik, cuma masih terlihat seperti outfit yang biasa gitu. Kalau misalkan kayak kita mau pakai batik yang formal banget, yang gambar ondel-ondel kayak kakak gitu, aku juga punya gitu baju kayak gitu, tetap dipakai kantor gak apa-apa gitu. Cuma biar kalau kita mau pakai coba dulu nih, biar gak terlalu asing dilihat orang, pakai yang motif-motif standar dulu. Maksudnya motif-motif yang aman gitu, motif-motif yang aman, terus motifnya gak terlalu batik banget kan ada sekarang ya, motif-motif yang mudah untuk di mix and match gitu. Jadi ya pakainya yang standar-standar dulu.
Terus kalau misalkan udah nyaman, udah pede pakai batik, boleh dieksplor ke batik-batik yang kayak batik Parang. Kan sekarang banyak ya batik yang benar-benar batik banget, pakemnya batik gitu. Terus ya gitu sih, gitu kalau mau dicoba dulu pakai batik yang lebih aman ya nyari motif-motif yang gak terlalu batik banget gitu, tapi yang familiar ya, terus yang bisa di mix and match sama outfit lain gitu. Kayak Kak Grace kan sekarang pakai celana, pakai dalaman kaos, terus pakai outer gitu kan, lebih menarik, masih bisa lebih menarik dilihat, nggak terlalu formal banget, lebih anggun, lebih cantik. Cukup. Teknik styling seperti apa yang paling kakak suka untuk membuat batik itu jadi lebih modern? Kalau dari aku sebenarnya untuk styling batik, salah satu yang aku suka terapin ya, adalah dengan melihat batik itu bukan seperti sesuatu yang sangat sakral gitu ya, memang hanya formal banget gitu. Memang ada beberapa orang yang memang mengambil peran yang seperti itu ya, yang memang memakai batik secara pakem, bener tadi katanya Rizal juga, seperti orang-orang yang memang mungkin penari tradisional atau memang dia memang membuat pakaian-pakaian untuk benar-benar untuk adat. Nah, kalau misalkan kita nih sebagai anak muda mau lebih mengembangkan itu lagi, kita bisa mengambil sisi lainnya, yaitu dari sisi yang lebih modern. Coba kita lihat batik itu sebagai motif yang lainnya memang memiliki motif indah gitu. Kita bisa melihat kan kayak motif-motif baju pakaian lain kan juga sebenarnya motif itu banyak. Kenapa kita nggak melihat batik seperti salah satu dari motif itu? Jadi pasti kita bisa kembangin jadi model apapun itu. Aku sendiri seperti tadi aku bilang paling suka itu memang explore memakai kain. Memakai kain aku pakai jadi kardigan seperti ini, salah satu favorit aku juga. Selain itu aku juga suka pakai buat jadi dress. Mungkin aku bisa langsung tunjukin contoh-contohnya. Nah jadi ini beberapa dari yang aku pernah tampilin di TikTok juga. Yang 3 ini tuh benar-benar yang paling banyak orang yang nontonnya nih di TikTok, mungkin karena yang paling banyak yang suka ya. Jadi aku suka banget bikin jadi dress kayak gini, bisa macam-macam bentuknya, bisa kalau misalkan mau formal bisa pakai kainnya aja kayak yang 2 yang pertama. Kalau mau lebih santai aku paduin sama kaos kayak yang nomor 3 itu aku paduin batik yang jadi kayak kemben gini, cuma supaya lebih santai aku pakai kaos di dalamnya. Jadi salah satu contoh-contohnya itu, kalau misalkan teman-teman ada yang mau penasaran nih caranya gimana, bisa buka sih sebenarnya di TikTok aku atau di YouTube aku. Sebenarnya di situ aku memang bener-bener pengen berbagi supaya yang lain juga bisa ngikutin, dan gak cuma aku doang sih sebenarnya, ada banyak kok di TikTok maupun di YouTube teman-teman yang emang sharing cara pakai kain. Tapi memang salah satu favorit aku yang buat jadi dress. Dan selain itu aku juga kadang-kadang pakai jadi kardigan seperti ini, atau jadi selendang doang yang di tengah itu juga aku suka banget. Aku suka banget tuh pakai kain yang ini juga sebenarnya. Tapi aku sandinginnya sama dress, jadi tiba-tiba langsung jadi formal. Kalau yang ini jadi santai. Kayak gitu sih sebenarnya, pinter-pinternya kita aja, kreativitas kita, dan banyak-banyak cari referensi aja. Dan aku juga mau jadi salah satu yang mungkin bisa jadi referensi, makanya aku sharing-sharing. Jangan lupa follow TikToknya Kak Grace ya, pokoknya tontonan dari sini. Oh, yang mau follow TikToknya Grace Marang, namanya. Monoton atau formal banget kan jadinya gitu. Kalau aku biasanya sama kayak Kak Grace gitu, biasanya aku pakai suka bomber, batik bomber gitu, atau outer atau jaket gitu, dipadu-padanin dengan levis atau jeans sama sepatu boot, itu udah menarik banget. Jadi biar kita kenalin batik gak terlalu monoton, ya ini salah satunya gitu. Pakai batik, jangan anggap batik itu sebagai apa ya, kayak aduh aku banget gue pakai batik gitu, formal banget. Kita rubah image, sama kayak kita pakai baju untuk main biasa sebenarnya. Kalau kita udah punya mindset kayak gitu, kita mau pakai batik dalam kondisi apapun, kemanapun itu pasti masuk aja gitu. Yang penting tempatnya di mana, dan kita bisa padu-padankan dengan baik dalam pakai berbatik ya. Kayak gini sih bagus gitu. Aku biasanya kalau main tetap pakai bomber batik gitu, pakai celana, pakai kaos, itu lebih terlihat menarik gitu. Sama kalau kerja juga paling outer gitu. Aku punya outer banyak banget batik, dan beberapa favorit aku kayak batik-batik Bali gitu. Terus celananya celana Bali juga, jadi lebih kelihatan stylish dan elegan aja. Apa momen atau waktu tertentu untuk menggunakan batik bagi kakak berdua? Kalau dari aku sebenarnya kalau memang mau cari pakaian yang khusus, aku biasanya pingin banget kalau misalkan ada acara-acara yang agak formal, pastinya aku usahain
usahain kalau bisa aku paduin itu sama batik. Jadi misalkan ada kondangan, kan sekarang udah banyak juga tuh kebaya yang modern. Jadi bisa pakai kainnya sama kebayanya sebenarnya yang lebih mirip sama blus gitu ya, yang kurang banget itu kan banyak tuh. Tapi sebenarnya di samping itu semua yang aku benar-benar ingin terapin dan ingin ajak teman-teman semua juga sebenarnya adalah untuk jadiin batik itu memang bagian dari keseharian aja gitu. Jadi memang salah satu pilihan kita kalau kita mau pergi, oke, ada baju ini, ada baju biasa banyak, tapi batik itu juga salah satu opsinya. Jadi nggak mesti menunggu momen-momen khusus. Kalau memang sekarang lagi mau pergi dan baju batiknya kayaknya ini cocok nih buat dipakai, kenapa nggak dipakai aja? Jadikan batik sebagai memang salah satu pakaian keseharian. Karena sebenarnya dari dulu juga kalau kita ngeliat nih, aku kadang-kadang cari di Pinterest kayak Indonesia yang vintage Indonesia gitu. Itu tuh langsung muncul bahwa kain batik itu dipakai mulai dari buat ibu-ibu nyuci di sungai sampai buat nikahan. Itu tuh semuanya sebenarnya zaman dulu orang Indonesia tuh pakai batik terus, terutama yang daerah Jawa ya. Nah, jadi kenapa kita nggak juga terapin itu sampai sekarang, dan kita dari situ pasti akan lebih bener-bener ngasih ciri khas yang lebih unik lagi buat Indonesia sendiri gitu ya. Ketika orang lihat Indonesia tuh bener-bener langsung ingat, oh itu yang kebudayaannya seperti ini, salah satunya adalah batik. Kalau dari aku momen tertentu sebenarnya nggak ada gitu, karena untuk daily outfit aja aku udah pakai batik gitu, kesehariannya udah pakai batik. Cuma momen-momen tertentu ya pasti sama kayak Kak Grace gitu, kita aplikasikannya kalau ada acara-acara formal, biasanya kondangan atau ada kunjungan. Kalau kan sering ada undangan-undangan kunjungan, ya udah pakai batik gitu. Tapi untuk momen-momen tertentu sih sebenarnya nggak ada, karena kerja aja udah pakai batik, main aja udah pakai batik gitu. Paling gimana cara kita mix and match-nya aja biar lebih kelihatan menarik, terus nggak monoton gitu. Berarti gimana kita sendiri memvariasiinnya? Iya, sering. Kasih aplaus dulu dong buat dua narasumber kita pada hari ini. Thank you Kak Grace dan juga Kak Zul.
Apa? Bisa untuk itu.